hukum nggak berlaku. Bisa dibilang orang bebas mau ngapain aja di sana. Denn die Walled City ist noch immer eine Stadt im Niemandsland. Ohne Obrigkeit, ohne Gesetz, ohne Polizei. Wilayah Walled City ini terus berkembang ke arah negatif. Kita kayaknya akhir-akhir ini ngebahas tragedi mulu ya. Dari perang, orang dibantai buaya, dibantai singa, tumpuk-tumpukan sampai tewas. Aduh. Jadi sekarang gue mau bahas yang nggak ada korban jiwanya, tapi masih cukup mencekam lah. Gue mau bahas daerah terpadat di dunia yang disebut jadi surganya para penjahat. Nah, ngeri kan? Ya udah kalau gitu langsung kita bahas Kowloon Walled City di Learning by Googling. Jadi Kowloon Walled City ini lokasinya ada di Hong Kong. Nah, sebelum kita lanjut, karena masih banyak yang nyangka kalau Hong Kong ini adalah negara, gue sekali lagi mau ngingetin kalau Hong Kong ini adalah daerah khusus di Cina. Dengan mata uang, sistem hukum, dan kebebasan sipilnya sendiri. Jadi wajar sih kalau ada orang yang mikirnya Hong Kong ini adalah negara yang berbeda. Gue juga dulu mikirnya kayak gitu. Nah, di periode akhir 1980-an sampai awal 1990-an, daerah Kowloon Walled City di Hong Kong ini sempat diklaim jadi daerah terpadat di dunia. Sepadat apa? Dengan luas kira-kira 2,6 km persegi doang, Kowloon Walled City ini jadi tempat tinggal buat sekitar 55.000 orang. Jadi di kawasan Walled City ini ada sekitar 350 bangunan. Satu bangunannya tingginya kira-kira 10-14 lantai. Kalau menurut buku City of Darkness Revisited, karya Greg Girard sama Ian Lambert, satu unit kecil tempat tinggal di gedung ini bisa dihuni antara 5-9 orang. Itu baru satu unit. Di satu lantainya ada berapa unit. Terus gedung itu ada belasan lantai. Dan semua unitnya di semua gedung sepadat itu. Gila kan? Itu berarti kan manusia semua tumpuk-tumpukan tinggal di gedung-gedung itu. Ist eine Stadt geworden. Eine unglaubliche Stadt. Denn hier klebt Haus an Haus. Keine Straße ist hier zu sehen. Dengan kondisi kayak gitu, nggak heran kalau gedung-gedung di Walled City ini semuanya saling berhimpitan. Kalau menurut Atlas Obscura, gedung-gedung di Walled City ini dibangun tanpa campur tangan arsitek sama sekali. Dan di antara gedung-gedung ini di dalamnya ada ratusan lorong yang lebarnya cuma sekitar 2 langkah orang dewasa. Jadi 1, 2, udah cuma segini lebarnya. Buat lalu lalang semua penghuni gedung di sana. Gila kan ya? Gua ngeliatnya aja sesek. Udah gitu banyak juga dari lorong-lorong ini yang akhirnya jadi jalan buntu karena ketimbun sampah. Sampah yang dibuang sama penghuni sana dari jendela. Buang, numpuk sampai akhirnya nutup jalan. Kebayang gak lu ini lorong? Udah kan sesek bau sampah pula. So sehen sie aus, die Straßen der vermauerten Stadt. Einst lagen sie im Tageslicht. Heute sind sie unterirdische Gänge, von deren Wänden unablässig das Wasser tropft. Und doch sind es Straßen. Gibt es hier Geschäfte, sogar mit elektrischem Licht. Biar bayangan kita akan kehidupan di sana makin jelas lagi, walaupun di sana tadi ada sekitar 55.000 orang yang tinggal, tapi di seluruh area Walled City ini cuma ada 2 lift. Iya, cuma 2 lift. Sisanya kalau mau naik turun harus pakai tangga. Bayangin misalnya lu tinggal di lantai 14. Ya udah lu tiap hari naik turun tangga 14 lantai. Dan yang edan lagi masih menurut Atlas Obscura, untuk daerah sepadat ini dengan gedung-gedung tinggi minim fasilitas, kawasan Walled City ini cuma punya 1 tukang pos. Sekali lagi ini diingetin ya. Buat lu yang pengen ngeluh kerja capek segala macem, cobain sehari aja jadi tukang pos di Kowloon Walled City. Bisa varises tuh betis. Gila. Oke, tadi udah buat bayangan kondisi tempatnya kayak apa. Sekarang buat bayangan suasana kehidupan di sana. Jadi di Walled City ini hukum nggak berlaku. Bisa dibilang orang bebas mau ngapain aja di sana. Nggak ada pemerintahan sama sekali. Di sana yang megang, yang berkuasa, antara mafia, mucikari, atau pengedar. Mereka yang ngatur. Kalau lu tinggal di sana terus lu sakit, nggak usah khawatir. Tetap lu bisa dibawa ke dokter. Tapi dokternya nggak punya lisensi. Jadi dokter-dokter yang nggak mampu ngambil lisensi resmi dari pemerintah, pada buka praktek di sini.
Buka praktek ilegal yang melanggar hukum di tempat yang nggak ada hukum. Ya, solusi sih bagi mereka. Abis lu diperiksa dokter, dikasih resep, langsung beli obatnya di apotik. Tapi apoteknya juga sama, nggak ada lisensinya sama sekali. Kalau misalnya lu tinggal di sana terus sakit gimana? Lu pilih periksa ke dokter atau nunggu penyakitnya sembuh sendiri aja? The Kowloon Walled City was not a slum. It was a fully functioning community. It's not a slum because the people have hope. There were a lot of doctors, qualified doctors and dentists. Dengan keadaan kayak gitu, akhirnya kawasan Walled City ini banyak dihuni sama pengungsi perang saudara, keturunan bajak laut, sama kriminal-kriminal kelas berat yang udah nggak diterima sama masyarakat. Polisi mau ngejar mereka juga langsung takut kalau mereka udah kabur ke daerah Walled City ini. Makanya karena itu waktu itu Walled City ini disebut sebagai surganya para penjahat. Denn die Walled City ist noch immer eine Stadt im Niemandsland. Ohne Obrigkeit, ohne Gesetz, ohne Polizei. 佢係冇辦法食咯，印你嘅時候啦，咪死咯，咁俾屋企人抬去嗰度咯。 Oke, harusnya udah dapet ya bayangan bentuk dan situasi kotanya. Nah, sebelum kita lanjut bahas kehidupan orang-orang di sana, gue mau kita flashback dulu ke awal mulanya. Biar kita makin tahu ini sebenarnya tempat apa sih? Kenapa sampai bisa ada tempat kayak gini? Emang gimana? Di tahun 1842, pas Inggris mulai ngambil alih Hong Kong lewat perjanjian Nanjing, Inggris ini sebenarnya pengen juga nguasain semenanjung Kowloon yang ada di seberang pulau Hong Kong. Buat tempat mereka berdagang dan pusat kekuatan mereka di Asia. Kebetulan di semenanjung Kowloon ini ada satu benteng yang udah berdiri dari zaman dinasti Song yang berkuasa dari tahun 960 sampai 1279. Benteng ini yang nantinya jadi Kowloon Walled City. Dan pas Inggris ngambil alih pulau Hong Kong, Cina pun langsung meningkatkan aktivitas dan kualitas di benteng ini buat mantau sejauh mana pengaruh Inggris di pulau Hong Kong. Ini dulu bentuknya kayak gini, Kowloon Walled City waktu masih jadi benteng. Sampai akhirnya pas konvensi buat perpanjangan kepemilikan Inggris atas wilayah Hong Kong, Cina ngasih wilayah baru ke pemerintah Inggris. Wilayah di utara pulau Hong Kong. Wilayah semenanjung Kowloon. Akhirnya, semua wilayah semenanjung Kowloon diambil alih sama Inggris. Kecuali wilayah benteng tadi. Wilayah benteng yang waktu itu udah disebut sebagai Walled City, kota bertembok. Di Walled City waktu itu udah ada populasinya sekitar 700 orang. Wilayah itu doang yang gak diambil sama Inggris. Wilayah itu tetap dikasih sama pemerintah Cina. Pemerintah Cina tetap diizinin buat ngelola wilayah itu, asal nggak ngeganggu aktivitas Inggris di Hong Kong. Makanya kalau lihat peta Hong Kong versi Inggris dulu, wilayah Kowloon Walled City yang di atas itu ditulisnya tetap Chinese City. Kotanya orang-orang Cina, padahal sekelilingnya udah milik Inggris. Tahun 1899, gubernur Hong Kong saat itu, Sir Henry Blake, sempat curiga. Jangan-jangan Kowloon Walled City ini dipakai sama Cina buat menghimpun kekuatan diem-diem. Diseranglah Walled City ini sama pasukan Inggris di tanggal 14 April 1899. Dan di sana mereka nggak nemuin pasukan Cina sama sekali. Cuma ada 150 orang penduduk. Nah, malu sendiri kan? Inilah akibatnya kalau lu nyerang cuma bermodal suuzon. Asik pesan moral. Tahun 1912, dinasti Qing mengakhiri kekuasaannya dan daerah Kowloon Walled City akhirnya diserahkan ke pemerintah Inggris. Diurus nggak sama Inggris? Abis Inggris ngeklaim Walled City, bisa dibilang abis itu Walled City sama sekali nggak mereka urus. Mereka cuma ngebangun masing-masing satu gereja, panti jompo, sekolah, sama rumah amal. Udah cuma itu doang. Sempat ada rebutan dikit lagi antara Inggris dan Cina. Sampai di masa pendudukan Jepang di Cina selama Perang Dunia II, tembok-tembok di Kowloon Walled City ini akhirnya dirubuhin. Dijadiin bahan buat ngebangun bandara Kai Tak. Ini kira-kira penampakan Walled City setelah temboknya dirubuhin sama Jepang buat ngebangun bandara Kai Tak tadi. Dan uniknya bandara Kai Tak ini kan lokasinya deket banget sama Walled City. Akhirnya di tahun-tahun selanjutnya, pas gedung-gedung di Walled City udah makin tinggi, itu kalau ada pesawat take off atau landing di bandara Kai Tak, itu kelihatannya dari Walled City itu jarak pesawatnya kayak deket banget. Ngerinjir liatnya, gila. Bandara Kai Tak sendiri akhirnya udah ditutup di tanggal 6 Juli 1998.
Tahun 1945, Jepang kalah perang dan Cina langsung ngumumin niat mereka buat ngeklaim wilayah Wall City lagi. Di saat bersamaan, ada sekitar 2.000 pengungsi dari Perang Saudara Cina yang masuk ke wilayah Wall City dan jadi penghuni liar di sana. Pemerintah Inggris nyoba ngusir para pengungsi ini dari sana, tapi gagal. Sampai akhirnya mereka lepas tangan di tahun 1948. Udah nggak ngurus Inggris, udah bodo amat. Dan ngelihat wilayah Wall City yang waktu itu udah jadi berantakan, pemerintah Cina pun akhirnya udah nggak terlalu fokus buat ngeklaim wilayah Wall City lagi. Akhirnya dua-duanya jadi bodo amat. Dari situ akhirnya dengan sendirinya wilayah Wall City ini terus berkembang ke arah negatif. Daerah Wall City jadi dikuasain mafia, dikuasain triad. Ada 5 geng yang berkuasa di situ, termasuk 14K dan Sun Gi-on yang menguasai tiap sudut di Wall City. Masing-masing geng mendirikan bisnis mereka sendiri. Di sana nggak ada pajak, nggak ada regulasi bisnis, nggak ada sistem kesehatan dan perencanaan, dan yang pasti nggak ada polisi. Makanya akhirnya wilayah Kowloon Wall City jadi pusat narkotika di Hong Kong. Ya nggak kaget sih ya. Sambil geng-geng triad ini berbisnis, kotanya terus dibangun. Orang-orang yang udah putus asa sama para penjahat semuanya pada pindah ke sini. Orang-orang bisa pindah dan tinggal di sini, tapi bisa juga tiba-tiba hilang di sini. Ya gimana, nggak ada hukum yang ngatur kan. Ini kira-kira ilustrasi Kowloon Wall City pas mulai dibangun sama geng-geng triad di sana. Kelihatan gedung-gedungnya udah mulai tinggi ya. Und dennoch gibt es Ordnung in der vermauerten Stadt. Sogar eine strenge. Die Triaden, das organisierte Verbrechen, regelt das Leben in dieser Stadt, die längst zum Labyrinth geworden ist. Walaupun kesannya bangunan-bangunan di Wall City ini berantakan, kayak nggak ada perencanaan sama sekali, tapi Aaron Tan, arsitek senior di Hong Kong, ngaku kalau dia terpukau sama kompleksitas bangunan-bangunan ini. Kok bisa bangunan-bangunan yang saling berhimpitan ini tetap berdiri dan awet? Padahal nggak ada campur tangan arsitek sama sekali. Kalau menurut Atlas Obscura, kemampuan adaptasi bangunan dan orang-orang di sana juga memukau. Katanya, tak peduli seberapa banyak orang yang datang, arsitekturnya bakal tetap bisa memenuhi kebutuhan mereka. Pokoknya kalau ada orang datang, entah gimana caranya, dia bisa tinggal di situ, walaupun dempet-dempetan. Disebut orang-orang di Kowloon Wall City biasa merhatiin pembangunan yang ada di Hong Kong. Terus sama mereka dibikin versi mereka sendiri. Ini keren sih ya. Bikin kota ilmunya otodidak. Wih, ngeri gak tuh? Tata kelola airnya juga dipuji sama Aaron Tan. Dia terpukau ngelihat ribuan pipa yang terhubung ke sumur-sumur di sana. Pipa-pipa ini dibelok-belokin masuk ke celah-celah bangunan sampai airnya tersedia di semua unit di sana. Ini bisa, dan inget nggak pakai arsitek sama sekali. Gila, keren. Ini juga yang unik menurut gua. Ini foto kuil. Iya, di dalam situ tetap ada kuil buat ibadah. Dan kalau lo lihat atasnya, itu ada semacam pagar di sana. Pagar itu gunanya buat ngelindungin kuil dari sampah-sampah yang dibuang penghuni di sana. Biar sampah itu nggak jatuh ke wilayah kuil. Ini kan keren ya. Ya udah terus berkembang kehidupan di Wall City ini. Sampai jadi wilayah terpadat di dunia. Di tahun 1987 sebenarnya diumumin kalau pemerintah Cina dan Inggris sepakat buat ngerobohin Kowloon Wall City. Buat meratakan Kowloon Wall City. Tapi abis itu prosesnya molor karena beberapa faktor. Salah satunya kompensasi buat penghuni Wall City yang susah banget dealnya. Termasuk mikirin orang-orang di Wall City ini, 55.000 orang ini, mereka nanti mau dipindahin kemana. Akhirnya proyek pemusnahan Wall City baru bisa jalan di tanggal 23 Maret 1993 dan selesai di bulan April 1994. Ini setahun ya berarti ya. Dan di lokasi Kowloon Wall City ini akhirnya sekarang jadi Kowloon World City Park. Jadi taman kota dia sekarang. Ini bentuknya kira-kira begini. Mungkin ada yang pernah kesini, silahkan komen. Oke, sekian learning by googling kali ini tentang Kowloon World City. Daerah yang sempat jadi daerah terpadat di dunia dan surganya para penjahat. Gak ada hukum sama sekali waktu itu di sana. Gila. Kalau lo mau revisi kali gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang ada di video, bisa lo tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!